masalah Isra dan Mi'raj. Ini kisah yang luar biasa. Baik ikhwas sekalian, dalam banyak riwayat, dan saya sengaja membawa ada juga Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Buku ini juga saya sarankan ikhwan untuk dimiliki, sama penerbitnya Ibnu Katsir. Buku kita yang kita bahas ini, penerbit Ibnu Katsir ini juga, penerbit Ibnu Katsir ini Sahih Ibnu Katsir. Jadi riwayat-riwayat yang lemah, yang tidak benar mungkin sudah dikeluarkan. Jadi ini sahihnya saja. Di sini Anda bisa baca tentang tafsir surah Al-Isra ayat 1. Dan ini banyak sekali ikhwas sekalian yang tidak faham, bahkan menukil kisah yang tidak benar, seakan-akan mengatakan bahwasanya riwayat yang mengatakan ya Nabi SAW ketemu dengan Nabi Musa AS di langit itu, kemudian Nabi Musa suruh kembali lagi menghadap kepada Allah lalu diringankan dari 50 waktu salat ke 5 waktu, ini adalah Israiliyat. Ini tidak benar. Di sini disebutkan riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim. Hadisnya hadis sahih semuanya, gitu kan? Termasuk waktu Nabi SAW salat di Masjid Aqsa dan beliau menjadi imam. Dan beliau mengatakan saya menjadi imam dan mengimami semua nabi-nabi pada saat itu. Bahkan ada riwayat Bukhari menjelaskan Nabi SAW selesai sholat dikatakan oleh kepadanya, wahai Muhammad, inilah Malik penjaga neraka. Hadir pada saat itu. Bagaimana Allahu alam. Tapi ini kejadian Isra dan Mi'raj. Baik ikhwas sekalian, kisahnya begini. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan, aku sempat duduk di depan Ka'bah, diikuti dengan perasaan ya masih ya terbawa dengan kejadian yang tadi malam, kejadian yang luar biasa nih. Maka yang terjadi ikhwas sekalian, kata Nabi SAW, lewat dari hadapan saya Abu Jahal. Lalu Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Kamu seperti orang yang bingung. Kata Nabi SAW, tadi malam datang, saya telah diperjalankan ke Palestina. Ya, saya telah diperjalankan semalam. Kata Abu Jahal, kemana? Kata Nabi SAW, ke Palestina. Gitu kan? Lalu Nabi SAW ceritain, datang kepada saya Jibril. Jibril membawa burak. Burak itu adalah kuda yang berwarna putih dan bersayap. Dimanapun matanya mandangin sebuah tempat, kakinya sudah tiba di sana. Lalu kemudian saya tiba di Palestina. Lalu kemudian saya masuk dan saya mengikat tali kekangan kuda burak tadi. Dan saya masuk ke dalam. Kemudian pada saat saya masuk ke dalam, gitu kan, kemudian saya temukan pada saat itu semua nabi-nabi berkumpul. Lalu kemudian saya masuk dan menjadi imam, mensolati mereka. Saya melihat Ibrahim, dan Ibrahim paling mirip seperti saudara kalian ini, maksudnya seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat ya, Isa yang rambutnya basah seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Dan saya pun melihat Musa yang berkulit kehitam-hitaman dan badannya kekar serta berbulu, ya seperti dari suku, ada satu suku Arab, saya lupa namanya, tapi disebutkan sebuah suku negara Arab dari Jazirah Arab. Kemudian Nabi SAW menceritakan semua. Setelah itu saya dimi'rajkan ke langit, naik langit pertama, kisahnya panjang tentunya, ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian langit kedua Yahya dan Isa. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Idris. Langit keempat ketemu dengan Harun. Langit kelima ketemu dengan langit keempat dengan Yusuf. Langit kelima ketemu dengan Harun. Langit keenam ketemu dengan Musa. Langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi SAW ceritakan semua sampai Sidratul Muntaha. Kemudian saya diperlihatkan begitu indahnya Sidratul Muntaha, sangat luar biasa. Kata Nabi SAW dihiasi dengan perhiasan itu seperti permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membuat Jibril berubah menjadi poster aslinya sebagai malaikat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya mendatangkan ya sesuatu ke Sidratul Muntaha yang membuat semuanya menjadi terlihat indah dan tidak bisa digambarkan dengan mata. Lalu kemudian saya melihat ya cahaya yang sangat terang di mana terdengar suara Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan, Allah Azza wa Jalla berkata kepadaku, wahai Muhammad, perintahkanlah umat mengerjakan 50 waktu sholat. Lalu aku pun turun. Langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Tentu ini ada kisah panjang ya. Ketemu dengan Nabi, sempat ngobrol. Setiap Nabi ini ngobrol Nabi SAW. Diberikan salam, didoakan. Begitu terus sampai langit ketujuh, gitu kan. Tapi di sini kita ringkaskan cerita waktu dia pulang setelah mengambil perintah 5 waktu sholat. Langit ketujuh Ibrahim alaihissalam tidak bicara lagi. Langit keenam ketemu dengan Musa. Musa bertanya, wahai Muhammad, ya, apa yang Tuhan mau perintahkan? 50 waktu sholat. Kata Musa, umatmu tidak mampu. Saya sudah praktekin pada Bani Israel. Bani Israel lebih kuat daripada umatmu, tapi tidak bisa, gitu kan. Kembalilah minta. Nabi SAW mengatakan, saya terus kembali diringankan 5 sampai tertinggal 5 waktu sholat. Dan Musa masih mengatakan berat. Lalu saya berkata, saya sudah malu dengan Tuhanku, maka saya tidak akan kembali lagi. Maka Allah SWT berfirman mengatakan, wahai Muhammad, dia 5 waktu sholat dan akan diberikan pahala 10 kali lipat, gitu kan. Dan hadis ini hadis sahih, bisa dilihat dalam tafsir surah Al-Isra, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ikhwas sekalian, kata Nabi SAW, saya pun kemudian kembali ke Palestina. Kemudian saya kembali lagi ke Mekah, dan di tengah jalan saya melihat kafilah Quraisy yang sedang jalan dan mereka kehilangan unta. Lalu saya mengatakan, unta kalian di sana, ya di satu tempat. Lalu mereka mengikuti suaraku,
mendapatkannya. Kemudian saya kembali ke Mekah. Ikhwah sekalian, tahu siapa yang cerita dan siapa yang diceritakan? Nabi Muhammad SAW cerita kepada siapa? Abu Jahal. Ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sahabat yang sudah beriman. Kisah tentang Isra Mi'raj yang tadi itu ringkasnya. Mungkin masih 10 kali lipat lebih panjang dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang panjang lebar tentang keadaan alam barzah dan seterusnya. Tapi ringkas cerita ikhwan. Abu Jahal langsung mengatakan, wahai Muhammad, kau mau ceritain nggak orang Mekah kalau saya panggil mereka? Kata Nabi SAW, tentu saja. Ya, pertama kali Abu Jahal mau memanggil masyarakat Mekah mendengar dakwah Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuannya ternyata mengatakan, ya kata para ahli sejarah, dia ingin mempermalukan Nabi SAW. Dan dia bilang, ini cerita bohong. Dari mana ini? Ada kuda bersayap bisa terbang, Palestina perjalanan sebulan bolak-balik. Mana bisa, nggak mungkin. Lalu Abu Jahal pun mengatakan kepada orang-orang Mekah, dalam beberapa athar dikatakan naik sebuah gunung namanya Gunung Abi Kubais, tempat mengiklankan informasi di Mekah. Kemudian dia naik dan di sebelahnya ada Nabi SAW. Orang-orang Mekah kalau lihat orang naik di Gunung Abi Kubais, semuanya pada ngumpul dan semuanya tahu ada informasi penting. Dan mereka tambah kaget karena di atas Gunung Abi Kubais ada Abu Jahal, raja mereka orang-orang kafir di Mekah, dan ada Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang terpercaya di Mekah, tokoh Quraisy, dan belum pernah dua-duanya ini bersatu sama-sama di tempat akan disampaikan informasi. Orang-orang kafir Mekah berkumpul karena Abu Jahal, para sahabat kumpul karena Nabi SAW. Apa yang terjadi ikhwan? Abu Jahal mengatakan, silakan Abu Bakar, silakan Rasulullah, silakan Muhammad, sampaikan. Nabi SAW ceritain Isra Mi'raj, kejadiannya begini, semua panjang lebar sampai selesai. Apa yang terjadi ikhwan? Orang-orang kafir dari orang Mekah tambah kafir. Ini gila nih, nggak mungkin. Gimana caranya? Perjalanan Mekah Palestina sebulan ditempuh dalam satu malam pulang pergi? Nggak mungkin. Itu satu bulan itu pergi ya, pulang pergi berarti 2 bulan. Itu tidak mungkin. Bagaimana caranya bisa ngomong ini gila? Nggak mungkin. Lalu sahabat-sahabat pun yang sudah beriman, itu mereka bimbang. Tapi ini Nabi, nggak mungkin salah. Abu Jahal turun dari gunung Abi Kubais sambil ketawa mengatakan apa ikhwan? Ya. Sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Sampai ke Darun Nadwa dia bilang kepada orang Quraisy, berita gembira wahai Quraisy, agamanya Muhammad sudah habis. Kata mereka, kenapa? Tuh lihat Muhammad di bawah gunung Abi Kubais dikerumunin orang, dia berbuat cerita bohong, ceritanya begini. Abu Jahal tidak sadar dengan hikmah Allah menceritakan Isra Mi'raj. Begini, Muhammad ceritain semua. Tinggal satu orang, kata Abu Jahal. Kalau satu orang ini kalian bisa rusak keyakinannya, maka agamanya Muhammad habis. Cari Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu lagi di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Maka datang mereka semua. Termasuk ada beberapa sahabat Nabi yang waktu lihat Abu Jahal jalan rame-rame dan mendengar pembicaraan itu ikut. Mau dengar juga. Abu Bakar bilang apa nih? Orang lagi pada bimbang pada saat itu. Informasi yang tidak ada teknologi bisa sampai begitu luar biasanya gitu. Maka sampailah pada saat itu di depan kebun di depan kebun Abu Bakar. Abu Jahal bilang begini, wahai Abu Bakar, keluarlah. Abu Bakar keluar, lihat orang-orang pada ngumpul, dan pertama kali orang-orang kafir Quraisy dengan tokoh-tokohnya semua berjalan dengan sahabat-sahabat, tidak pernah terjadi. Dan langsung kata Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Abu Jahal bilang, temanmu Muhammad sudah gila. Masa dia cerita begini cerita tentang Isra Mi'raj, sedangkan dia ke Palestina saja perjalanan sebulan ditempuh semalam, tidak masuk di akal saya. Apalagi dia sholat bersama nabi-nabi, apalagi dia naik ke langit ketemu Tuhannya, itu lebih saya nggak percaya. Apa kata Abu Bakar? Ada 2 riwayat yang sahih sebenarnya menyebutkan begini, wahai Quraisy, kalau Muhammad ucapkan itu, pastikan jawaban dari saya, dia pasti benar, nggak mungkin salah, gitu kan? Baik, sebentar kita azannya. Dia pasti benar. Lalu kemudian ya berkata dalam riwayat yang lain, ya riwayat Bukhari juga, kata Abu Bakar, kalau aku, hai Quraisy, kalau Muhammad ucapkan dia pasti benar. Dan ditambah lagi dengan perkataan, dia telah mengucapkan kepada saya hal-hal yang dia katakan datang dari langit, turun dari langit. Saya sudah yakini. Apalagi kalau cuma sekedar dia naik, sama saja. Turun dengan naik sama saja, apa bedanya? Kalau dia turun dari langit saya percaya, apalagi kalau naik, gitu kan? Tapi ada sebuah athar yang luar biasa ikhwan. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, kalau di depan mata saya ada sebuah tembok warnanya putih terang, dan Abu Bakar mengatakan, tidak wahai Muhammad, tidak wahai Abu Bakar, itu hitam, maka saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan, oh iya, mata saya yang salah, hitam. Apa yang terjadi ikhwah?
Abu Jahal teredam kekufurannya pada saat itu. Gak bisa buat apa-apa. Ternyata Abu Bakar yang dia ingin rusak keyakinannya, sudah mengatakan, kalau depan mata saya tembok putih terang, mata saya lihat putih. Muhammad bilang, enggak, Abu Bakar itu hitam. Oh iya, saya yang salah, hitam. Gitu. Jadi matanya pun dibohongkan. Ini luar biasa keyakinannya. Gitu kan, luar biasa kejujuran dengan Nabi SAW. Lalu Abu Bakar tahu ini ada masalah. Dia berkata kepada para sahabat, di mana Rasulullah SAW? Oh, Rasulullah di bawah gunung Abi Kubais, dikerumunin orang. Abu Bakar segera datang dari jauh teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sengaja teriak-teriak gitu. Orang-orang pada balik semua. Seperti di masjid ini kalau ada yang panggil saya dari belakang, pasti antum bilang, loh ini ada yang panggil. Kita balik semua. Siapa orang itu? Jadi Abu Bakar sengaja, dan orang-orang dengar nih. Pada saat Abu Bakar sambil jalan mendekati Nabi SAW, beliau mengatakan, Abu Jahal telah cerita kepada saya. Lalu Abu Bakar menceritakan Isra Mi'raj lengkap. Jadi makin nyebar beritanya. Terus sampai depan Nabi SAW, lalu kata Abu Bakar apa? Benarkah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW dengan jelas, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan ikhwa dan akhwat kalimat yang kata ulama dengan kalimat ini Islam sampai kepada kita. Kalau dia tidak ucapkan, kita tidak kenal Islam sekarang. Dia bilang apa? Anda pasti benar. Depannya orang semua. Nggak mungkin salah. Pasti benar. Semua kekufuran jadi redam pada saat itu. Sahabat-sahabat yang sudah reda keyakinannya jadi kuat imannya. Lalu apa yang terjadi? Abu Bakar kuatkan lagi, sempurnakan, mengatakan apa? Wahai, dia katakan, ya Rasulullah, kami tahu di Mekah ini ada orang-orang yang sudah sering lihat Palestina, lihat Masjid Aqsa, tahu pintu gerbangnya Palestina, pintu Masjid Aqsa, tahu jalan-jalannya. Anda kan belum pernah, kami tahu Anda belum pernah. Karena kami datangkan orang-orang Quraisy, yang pernah tahu ke sana, termasuk Abu Bakar sendiri pernah ke Palestina, tahu kan itu. Ya Rasulullah, ceritakan buat kami. Lalu Abu Bakar sempat berkata kepada mereka, wahai Quraisy, Muhammad akan ceritakan tentang Palestina dan Masjid Aqsa. Kalau dia ucapkan seperti yang kalian tahu, berarti kalian harus meyakininya. Tapi kalau dia mengucapkan tidak seperti itu, maka kalian boleh membohonginya. Lalu Nabi SAW ceritain, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dibukakan oleh Allah Masjid Aqsa di hadapan mataku. Lalu aku ceritakan pintu gerbangnya, warnanya, jumlah tiang-tiangnya, jumlah jendelanya, sampai mereka mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Nggak ada salahnya, semua diucapkan. Lalu Nabi SAW tutup, dan kita tutup dengan kisah ini ikhwah. Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, untuk meyakinkan lagi, kalau kalian ingin yakin tentang benar kejadian tersebut, sungguh waktu saya balik dari Mekah ke Palestina, ada kafilah kalian, ada beberapa ekor unta, dan ada fulan, nama-nama orang Quraisy, dan mereka sempat kehilangan unta di tengah jalan. Saya sempat bilang unta kalian di lembah sana. Mereka ke sana, mereka temukan unta tersebut, dan unta yang paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. 2 hari lagi sampai di Mekah. Orang-orang Quraisy 2 hari kemudian, ikhwah sekalian, ini penutupan kisah, mereka semua yang beriman dan kafir berkumpul di sebuah pintu namanya pintu Bani Syaibah, pintu gerbangnya Mekah. Situ mereka kumpul, dan ternyata betul sebelum duhur tiba, sebelum waktu duhur, sebelum teriknya matahari, datang kafilah tersebut, dan seperti yang Nabi SAW ceritakan, jumlah untahnya dan orang-orangnya, serta unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy, wahai kafilah, kalian dari mana? Mereka bilang, kami dari Palestina. Lalu orang-orang Quraisy di Mekah bilang apa? Apakah di tengah jalan kalian kehilangan unta? Kata mereka, iya, kami kehilangan unta dan kami dengar. Terus orang-orang Quraisy bilang di Mekah, lalu apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, kami dengar suara dan kami tidak tahu dari mana, mengatakan unta kalian di lembah fulan. Kami ke sana, kami temukan. Lalu yang terjadi ikhwah, orang-orang kafilah mengatakan kepada orang Mekah apa? Ya, mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kalau zaman sekarang orang bisa ngirim di WhatsApp, bisa di SMS, bisa ngirim foto. Ini kalau zaman dulu nggak mungkin, kecuali orang lihat, gitu kan, nggak mungkin. Mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kata mereka, dari Muhammad. Dari Muhammad. Berarti menandakan Isra Mi'raj itu benar, ikhwas. Dan kata para ulama, karena Umar bin Khattab ini betul-betul memegangi sebuah prinsip dasar. Ini yang benar, maka ini dia patuhi. Semua hidupnya adalah wahyu, nggak ada yang lain. Maka itu sebab utama kenapa dalam hadis dikatakan syaitan lari daripada Umar bin Khattab, dan ini disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ini riwayat banyak, cukup riwayat, diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari menyebutkan, disebut dengan di sini. Pernah satu kali, kata Sa'id bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab minta izin masuk ke rumah Nabi SAW. Pada saat itu istri-istri Nabi lagi berbicara di hadapan Nabi SAW dengan suara mereka lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab waktu masuk, tiba-tiba istri-istri Nabi diam dan menurunkan hijab mereka. Lalu waktu Umar bin Khattab masuk, Nabi SAW senyum, tertawa melihat Umar masuk. Kata Umar, ya Rasulullah, apa yang membuat anda tertawa? Semoga Allah membuat anda tertawa seumur hidup. Itu biasanya doa begitu ya. Lalu kemudian berkatalah Nabi SAW, saya heran dengan wanita-wanita ini.
pada saat tadi kamu belum datang, suara mereka lebih tinggi dari suara saya, dan mereka juga belum menutup hijabnya. Pada saat kamu datang, tiba-tiba mereka seperti ketakutan, meredamkan suara mereka dan menutup hijab mereka. Lalu Umar bin Khattab menghadap ke hijabnya, ya, seperti kayak kita sekarang ada gorden, gitu kan, antara kita dengan akhwat itu dilihat menghadapi gorden tersebut. Lalu kata Umar, wahai musuh-musuh diri sendiri, gitu kan, kepada istri Nabi. Dalam ayat dikatakan, wahai musuh-musuhnya Allah, apakah kalian segan dengan saya? Kalian tidak segan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Istri Nabi yang paling tua menjawab itu Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan iya, karena Rasulullah SAW lebih lembut dan lebih baik daripada kau, wahai Umar. Gitu kan. Dalam ayat dikatakan kau lebih keras daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Maka pada saat itu Nabi SAW tidak menanggapin dialog antara Umar bin Khattab dengan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu alaihinna. Jadi waktu itu yang diperhatikan oleh Nabi SAW adalah penyampaian wahyu yang lain. Kata Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, anak ini Khattab, wahai Umar bin Khattab, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalau seandainya kau lewat di sebuah lembah dan syaitan lihat kau lewat di lembah itu, maka dia akan cari lembah yang lain. Artinya karena tegasnya dalam masalah keputusan agama, gitu kan. Jadi halal halal, haram haram, yang dilarang dilarang, gitu kan. Sampai istri-istri Nabi pun kalau salah ditegur oleh Umar bin Khattab, tidak ada toleransi bagi dia, semuanya diluruskan kalau memang salah. Dalam riwayat lain disebutkan, riwayat ini riwayat Tirmidzi, dikatakan kata Nabi SAW, inni la anzuru ila syayatinil insi wal jinni kad farru min Umar. Bukan depannya Umar ya, tapi Nabi SAW bilang di depan Aisyah, wahai Aisyah, saya melihat syaitan dari jenis jin dan manusia semuanya lari dari Umar, semuanya takut, gitu kan. Dari Umar radhiyallahu anhu, karena luar biasanya beliau dari sisi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab juga ya selalu mengingat dirinya dengan wahyu dan selalu melibatkan Allah dalam kehidupannya. Ada hal yang menarik di sini. Di sini dulu saya menulis kecerdikan Al-Faruq dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang sangat jauh dari Madinah, Bapak Ibu sekalian. Jadi antara Madinah sama Tabuk ini jaraknya kurang lebih itu 1000 km. Jauh sekali jaraknya. Dan pada saat itu sahabat menunggangi kuda sama unta semampunya. Yang jalan kaki nanti tukaran sama temannya. Jadi tukar-tukaran untuk naik di naik di unta atau di kuda itu. Di tengah jalan, ternyata para sahabat kehabisan bekal dan mereka berkata, ya Rasulullah, kami kehabisan bekal makanan. Bisakah ya izinkanlah kami untuk menyembelih unta-unta kami. Jadi kami ngambil dagingnya, kami ambil juga lemaknya, gitu kan. Lemaknya itu biasa dileburin menjadi minyak yang mereka bisa pakai untuk makan, gitu kan. Dagingnya nanti dicelupin di lemak itu pada saat sudah menjadi minyak. Biasanya dulu dilakukan seperti itu. Lalu unta ini punya satu kelebihan, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin kalau yang belum tahu ya. Jadi di perut unta itu ada sebuah kantong cukup besar, itu bisa menampung tidak kurang dari 10 liter air, 10 sampai 15 liter air, itu bersih. Jadi unta itu kalau minum, dia menarik ya, itu dia tidak angkat kepalanya sampai kantong itu penuh. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian minum seperti unta. Ya, unta itu kalau minum terus sampai hausnya hilang, gitu kan. Kita kan kalau minum dianjurkan minum lepas, minum sampai 3 kali, nggak boleh nafas kalau minum. Kalau unta nggak nafas, terus ditarik sama dia, gitu kan. Nah ini Nabi SAW berikan perumpamaan, dan unta ini punya sebuah kantong di perutnya. Kalau anda mau bisa baca tafsir, waktu Allah SWT mengatakan wa idal ibli kaifa khuliqat. Coba lihat bagaimana unta kami ciptakan. Ada 9 kelebihan unta. Di antaranya adalah di perutnya ada kantong yang kalau dia minum air, di kantong itu tertampung tidak kurang dari 10 sampai 15 liter, sama 1 galon kita sekarang yang besar tuh, 10 liter air yang masuk di situ. Dan itu tidak tercemar dengan apapun. Pada saat unta berjalan di padang pasir dan dia haus, dengan sistem yang Allah ciptakan di tubuhnya, air itu bisa ditarik sama dia, membasahi tenggorokannya, kemudian masuk kembali, gitu. Makanya unta ini sering dipakai di zaman dulu dalam peperangan dan perjalanan jauh, karena kalau disembeli, dagingnya bisa dimakan, air di kantongnya bisa diminum, gitu kan. Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami sembeli unta-unta kami jadikan sebagai bekal, airnya kami minum, lemaknya kami jadikan minyak, gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan, lakukanlah. Umar bin Khattab itu hadir di situ. Umar mengatakan, sebentar ya Rasulullah, mohon maaf, saya ingin sampaikan sesuatu. Ya Rasulullah, daripada anda menyuruh mereka menyembelih unta-unta mereka, dan kita hanya kehilangan tunggangan, sementara Tabuk ini jauh,
Dan kalau kita berjalan kaki pasti lebih letih. Kalau pakai unta atau kendaraan tunggangan, ada kuda atau unta, maka kalau untanya letih, orangnya tinggal turun, tetap bisa diajak jalan. Berarti bisa hemat waktu. Kalau orang jalan kaki capek, dia istirahat, maka berhenti perjalanan, gitu kan? Maka kata Umar bin Khattab, saran saya Rasulullah, kumpulkan semua bekal-bekal. Semua bekal-bekal sahabat ini, kumpulkan bekal-bekal kami, lalu berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi bekal ini. Maka Nabi SAW pun setuju dengan pendapat Umar, lalu mengatakan, setelah menebarkan kain, Nabi SAW mengatakan, kumpulkan semua bekal kalian. Lalu dikumpulkan, lalu Nabi SAW mendoakan bekal-bekal mereka. Memang untuk dikumpulin sedikit sekali bekalnya, kan? Sedikit sekali. Maka kata Nabi SAW, ya Allah berkahilah bekal-bekal kami ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, masukkan ke kantong-kantong kalian. Setelah mereka masukkan, subhanallah, yang punya sepotong roti, yang punya cuma sepotong daging, yang punya cuma sekendi air, itu mereka masukkan kembali ke kantong-kantong mereka, sampai pulang dari perang Tabuk pun itu masih utuh karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan kekuatan Umar di sini nih, beliau selalu melibatkan Allah dalam segala kehidupannya, luar biasa gitu. Jadi selalu daripada habisin lebih baik berdoa. Dan ini juga saya ingin beratkan jemaah sekalian, banyak orang di antara kita menjadikan hubungannya dengan Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala itu nomor 30. Misal dia lagi mau berobat sakit, banyak orang di antara kita, dia pergi ke dokter berobat, sakit. Dia tahu dia punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan dia Allah, ciptakan penyakit Allah, ciptakan kesembuhannya Allah. Tapi dia enggak minta kepada Allah. Dia ke dokter, "Dok, saya sakit ini." Konsultasi, langsung gitu kan. Kemudian setelah itu dia minum obat. Pada saat tidak sembuh juga enggak kembali kepada Allah. Kembali ke dokter, "Dok, kenapa saya belum sembuh, Dok? Resep apa lagi?" dan seterusnya. Konsultasi dari dokter ke dokter, pindah beberapa dokter. Orang yang seperti ini Allah akan biarkan sesuai dengan ikhtiar manusianya gitu kan. Mestinya kata para ulama, diambil pelajaran dari Umar bin Khattab, libatkan Allah dari awal, nanti Allah akan mudahkan itu manusia atau obat atau makanan jadi solusinya. Misal sebelum berobat mengatakan, ya Allah sembuhin saya, maka pasti Allah akan mudahkan nanti konsultasi dokternya cocok, resepnya cocok, dengan sekali saja sudah cukup. Disinilah kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau selalu libatkan Allah dulu di awal, baru kemudian beliau berikhtiar secara manusia. Di sini ditulis lagi judul yang lain. Mohon maaf. Kata Nabi SAW waktu melihat itu, jadi Allah berkahi makanan tadi, beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Beliau syahadat sendiri. Lalu beliau mengatakan, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat syahadat ini dengan tulus, lalu tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya, kecuali pasti masuk surga, dijamin masuk surga. Ini hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, serta ada beberapa yang lainnya meriwayatkan, tapi ini disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Umar bin Khattab memiliki kepribadian yang sangat kokoh dan juga kesegangan orang-orang pada beliau. Jadi saking kuatnya pribadi beliau, gitu kan. Beliau kalau bicara itu pasti yang bermanfaat. Beliau kalau menegur pasti memang karena kesalahan. Beliau kalau mendukung pasti karena kebenaran. Beliau kalau membantu memang kalau betul orang itu perlu dibantu, gitu. Jadi beliau betul-betul tepat, dan itu semua wahyu dari patokannya, tidak pernah yang lain. Beliau pernah saking pribadinya sangat kuat gitu, sampai orang banyak segan dengan beliau. Ibnu Abbas pernah berkata, dan ini dinukil juga dalam riwayat-riwayat yang sahih, diantaranya riwayat Imam Bukhari. Disebutkan bahwasanya beliau, Ibnu Abbas ini adalah dikenal dengan ulamanya sahabat, karena Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas, gitu kan, mengatakan hibur hadil ummah, maksudnya lautannya umat ini. Mau tanya apapun Ibnu Abbas tahu. Tapi Ibnu Abbas ini bilang, pernah saya punya semua permasalahan, saya tidak tahu, belum tahu pasti. Dan waktu itu Umar jadi khalifah, ingin bertanya sama Umar tapi segan. Sampai satu waktu saya dalam perjalanan bersama Umar lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, saya ingin bertanya sesuatu tapi saya segan dengan anda. Bisakah saya bertanya? Kata Umar, silahkan. Gitu kan? Kata Ibnu Abbas, siapakah dua istri Nabi yang sempat membuat Nabi gundah dalam satu keadaan sampai akhirnya Nabi hampir menceraikan mereka? Kata Umar bin Khattab, Hafsah dan Aisyah. Hafsah ini anaknya beliau, gitu kan? Aisyah anaknya Abu Bakar, dan memang dua istri Nabi SAW ini yang pernah buat, ada bahasa sini tentunya, pernah buat mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk minta nafkah dinaikkan, gitu kan? Sampai turunlah surah At-Talaq menjelaskan masalah itu.
Tapi yang jelas di sini Umar tidak segan menyebutkan nama-namanya Hafsah, dan dia memberikan jawaban kepada Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh wahai Amir Mu'minin, saya ragu segan menanyakan ini sudah lama, apalagi Hafsah anak anda. Maka Umar berkata, jangan begitu. Jika engkau menyangka aku mempunyai ilmu, bertanyalah, dan jika memang ya aku mengetahuinya, aku pasti akan memberikan jawaban kepadamu. Ikrimah juga pernah meriwayatkan, Umar bin Khattab ini saking disegani oleh orang-orang, beliau pernah mau bekam. Oh, bekam ya. Beliau pernah mau bekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuhnya, sunnah Nabi SAW. Lalu beliau pada saat mau dibekam, beliau sempat ada sedikit nyangkut di lehernya, lalu beliau ya mengatakan melakukan mengedehem ya. Tiba-tiba saja dikatakan dalam riwayat ini, dan ini riwayat dinukil oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya, tiba-tiba tukang bekamnya kencing di celana. Dalam riwayat lain dikatakan saking segannya mereka dengan Umar. Umar bin Khattab pernah jalan diikuti oleh beberapa sahabat dan tabi'in, karena mereka waktu Umar jadi khalifah setiap kali jalan selalu diikutin. Siapa tahu ada kejadian nih, karena Umar bin Khattab ini kalau ada kejadian satu pasti langsung dieksekusi, diselesaikan pada saat itu. Dan beliau dengan sangat tegas, nggak main-main dalam menyelesaikan masalah, dan pasti rujukannya wahyu. Satu waktu beliau lagi jalan, banyak ikut dari belakang nih. Umar bin Khattab nggak tahu nih kalau banyak orang yang ikutin. Mereka jalan pelan-pelan diikutin, gitu kan? Maka satu waktu Umar melakukan tadi sama, nyangkut di lehernya sesuatu, dia ngedehem. Tiba-tiba sahabat di belakang banyak yang sarungnya jatuh, gitu kan? Dikatakan dalam riwayat, lalu ada satu sahabat datang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, pelan-pelanlah sama orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka sampai takut sama anda begitu, sampai sarungnya jatuh kalau ngedehem saja, gitu kan? Maka kata Umar bin Khattab, apakah mereka takut waktu melihat saya karena Allah? Maksudnya karena melihat saya patuh sama Allah? Sahabat ini bilang, iya ya Amir Mu'minin. Kata Umar, biar mereka takut. Kalau karena Allah mereka takut, dan lihat orang beriman itu takut melanggar, biarin aja, nggak apa-apa. Jadi itu keseganan di sini disebutkan ya sebagian sahabat dan tabi'in kepada Umar radhiyallahu anhu. Selain ekspansi Islam, tentu di sini ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Utsman, tapi mungkin tidak terbahas semuanya ya. Adalah pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan, pengumpulan Al-Quran. Jadi sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran itu masih di atas batang-batang kurma, ditulis di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, di kulit-kulit unta, kulit kambing, masih tertulis seperti itulah. Sahabat pun ada yang menulis di situ. Kadang-kadang ada wahyu yang turun juga di beberapa benda-benda seperti ini. Di zaman Umar bin Khattab waktu meninggal, dikumpullah semua itu, ditaruh di rumahnya Hafsah, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in, istri Nabi SAW. Nah, sampai zaman Utsman pun masih sama. Tapi zaman Utsman ada yang terjadi. Setelah ekspansi Islam yang luas tadi, ternyata dengan banyaknya dialek-dialek, ya seperti orang Persia punya dialek bahasa Persia, Afrika punya dialek bahasa Afrika, gitu kan? Dan perlu kita tahu juga, beberapa teman-teman sejarawan Indonesia sempat mengangkat di zaman Utsman bin Affan ini Islam sudah sampai ke Aceh. Islam sudah sampai ke Aceh, dan itu ada sejarahnya. Bagaimana ada utusan Utsman bin Affan dari tabi'in yang datang, dan kalau tidak salah ada beberapa yang punya kuburan di Aceh. Saya pernah melihat beberapa gambar fotonya, itu memang ada faktanya, dan itu dalam sejarah Islam Indonesia ada, sejarah Islam Indonesia. Kalau tidak salah pernah diangkat oleh majalah Sabili juga masalah itu beberapa tahun yang lalu ya, pada saat diceritakan tentang bagaimana Islam masuk Indonesia. Tapi yang saya tahunya memang Islam itu sudah sampai di Indonesia pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini keliru kalau sejarah mengatakan masuknya dulu baru-baru saja, baru berapa ratus tahun yang lalu. Tidak, Islam masuk di sini sudah dari dulu, dari zaman memang Utsman bin Affan, berarti masih tahun 30-an Hijriah. Jadi ini memang dari awal-awal Islam masuk, karena memang seluruh wilayah Persia, kata ulama, Persia itu bisa masuk sampai ke mendekati Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara kan mulai dari Filipina, Thailand ke bawah ini, dan itu juga sudah diekspansi oleh tangan-tangan kanan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa bayangkan Islam menyebar di tangan beliau karena ekspansi Islam, karena ekspansi Islam itu sendiri. Kemudian Al-Quran pada saat itu karena banyaknya orang-orang masuk Islam, dialek-dialek mereka berbeda. Kita dengarkan, ditulis oleh penulis ini, beliau berkata dari Anas bin Malik bahwa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu datang kepada Utsman radhiyallahu anhu, dia ikut dalam berperang bersama orang-orang ke negeri Syam. Jadi waktu itu Utsman bin Affan mengirim pasukan kemana-mana, dan salah satu yang ikut berperang adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu.
Dan dia sempat berperang sampai ke negeri Syam dan juga ikut ke pasukan yang ekspansi ke Irak untuk membuka Armenia dan Azerbaijan. Ya, ini wilayah di Rusia. Hudzaifah terkejut ya terhadap perbedaan mereka dalam qiraat atau membaca Al-Quran. Jadi pada saat baca Al-Quran dialeknya berbeda-beda gitu. Maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, balik ke Madinah segera, lalu berkata, wahai Amir Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau tidak diselamatkan ini bahaya, bisa berubah-ubah nanti Al-Quran. Maka Utsman mengirim kepada Hafsah ya, binti Umar radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anhuma, menyampaikan pesan, kirimlah mushaf kepada kami akan menyalinnya pada mushaf-mushaf kemudian mengembalikannya kepadamu. Maka Hafsah pun mengirimnya kepada Utsman. Selanjutnya Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf-mushaf. Maksudnya mushaf ini di atas kulit-kulit ya. Jadi zaman dulu itu dikatakan mushaf kulit-kulit unta atau kambing yang dikeringkan baru dijadikan seperti buku kayak kita sekarang. Tentu kalau teman-teman Allah mudahkan satu waktu pergi ke Turki, ya biasanya kalau kita umroh plus Turki itu ada Turki, biasanya kita akan mampir di museum. Di museum itu ada Qur'annya Utsman yang dulu, yang pertama disusun dari kulit unta pada saat itu yang dikeringkan lalu di clipping kayak kita sekarang ya. Itu cukup besar Qur'annya pada saat itu. Intinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan sahabat-sahabat yang dari asli orang Quraisy dan sangat faham bahasa Arab yang bernama Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf-mushaf. Dan Utsman berkata kepada sahabat-sahabat tersebut, ya, jika kalian berbeda dengan Sa'id bin Thabit, ya, kalau kalian berbeda pendapat dalam bacaan tentang sesuatu dari Al-Quran, maka tulislah dalam bahasa Quraisy karena ia turun dengan bahasa mereka. Maka mereka pun melakukan seperti yang diperintahkan. Setelah penyalinan Utsman memulangkan mushaf kepada Hafsah dan dia mengirimkan satu mushaf dari apa yang mereka salin ke setiap wilayah. Utsman juga memerintahkan agar mushaf yang lain dibakar. Jadi maksudnya semua yang misal ada ditemukan di wilayah Irak, ternyata ada di sana mushaf yang sudah ditulis sebelumnya, gitu kan? Nah ini biasanya memunculkan perbedaan bacaan dan dialek. Maka Utsman bin Affan setelah mengumpulin sahabat-sahabat yang mulia ini, mereka lah yang menyusun dalam bahasa Quraisy. Yang kita sekarang baca ini bahasa Quraisy, makanya dikenal dengan mushaf Utsmani, gitu kan? Maka itu disusun dalam bahasa orang-orang Quraisy. Setelah itu Utsman bin Affan menulis ya beberapa banyak, gitu kan? Lalu disebarkan di sebuah wilayah Islam. Wilayah ini dikasih, wilayah ini dikasih satu-satu. Yang lain semua dikumpulkan lalu dibakar oleh Utsman, yang akhirnya membuat fitnah bagi kaum muslimin. Sekarang kita masuk ke masalah kezuhudan atau kekhilafaannya beliau, dan ada beberapa hal yang berhubungan dengan khilafah beliau. Pertama, pada saat Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka masyarakat Madinah memilih Ali. Dan Ali pun sempat menolak. Ali nggak mau sebenarnya. Tapi orang-orang Madinah mengatakan, serahkan tanganmu, kami membaiatmu. Karena kalau tidak ada pemimpin maka kita akan susah. Serahkan tanganmu. Maka Ali pun akhirnya dibaiat. Ali pada saat dibaiat, beliau pun akhirnya mengirim surat ke seluruh penjuru wilayah Islam termasuk Syam dan Irak untuk membaiatnya. Tetapi Irak dipenuhi oleh penduduk yang merupakan pengikut Abdullah bin Sabah yang menjadi penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan. Sementara negeri Syam ada Muawiyah, yang Muawiyah adalah sepupu Ali, sepupu Utsman, dan memang dia masih menuntut darahnya Utsman dulu baru membaiat, gitu kan. Ringkas cerita adalah awal fitnah yang terjadi di khilafahnya Ali pada saat sudah dibaiat adalah terjadinya perang unta, perang Jamal. Perang Jamal ini terjadi di tahun 36, hari-hari pertama, ya, hari-hari pertama dibaiatnya Ali. Kisahnya adalah pada saat Utsman terbunuh, Aisyah radhiyallahu anha sedang berada di Mekah. Sedang umroh gitu. Lalu kemudian Zubair bin Awam, yang tadi juga kita sebutkan kisahnya di dalam Khaybar, yang melawan salah satu orang Yahudi tadi, Amir itu. Zubair dan Talha, dua sahabat yang masuk surga, dua-duanya membaiat Ali di Madinah. Kemudian dua-duanya keluar dari Mekah, dari Madinah menuju ke Mekah. Mau umrah juga, bertemulah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian mereka menceritakan tentang perkembangan kepada Aisyah apa yang terjadi di Madinah pada saat itu. Maka mereka pun sepakat tiga-tiga untuk memilih membaiat Ali.
Ini riwayat yang sahih. Sebutkan oleh Imam Bukhari, sebutkan Imam Muslim, sebutkan oleh para ahli-ahli sejarah kita semua termasuk Ibnu Hisham menyebutkan. Maka pada saat itu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha surat-surat dari orang-orang Irak. Dan orang-orang Irak yang menyurat ini adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah. Mereka tahu kalau seandainya Ali berhasil dibaiat oleh seluruh muslimin, maka secara otomatis mereka akan terbongkar kedoknya dan akan dihukum, dikisos. Dalam Islam yang membunuh dipenggal, apalagi membunuh raja gitu kan. Maka pada saat itu tibalah kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka tahu berita ada Zubair dan juga Talha, semuanya sahabat yang mulia dijamin masuk surga. Maka tibalah surat tersebut mengatakan, datanglah ke Irak dan kami akan mendukung Anda untuk meminta kepada Ali ya darahnya Utsman. Padahal yang menyurat ini yang membunuh Utsman. Mereka bilang seperti itu. Keluarlah Aisyah radhiyallahu anha dengan Talha dan Zubair ke negeri Irak, ke kota Basra tepatnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi panggilan tadi. Dan sempat dalam surat tersebut tertulis kalimat-kalimat yang mengatakan, kami penduduk Irak siap mendukung Anda dan juga ya agar umat ini tidak pecah. Maka harusnya cepat dibantu, ditolong. Seperti itulah bahasanya. Padahal sebenarnya mereka sedang melakukan sebuah strategi fitnah. Di waktu yang bersamaan, pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah ini menulis surat juga kepada Ali ke Madinah. Bahwasanya wahai Ali, keluarlah ke Irak karena Aisyah, Talha dan Zubair telah membentuk pasukan di Irak. Zaman dulu nggak ada media, nggak bisa, orang jaraknya jauh. Yang bisa dilakukan adalah berjaga-jaga. Maka Ali pun menyiapkan pasukan berjaga-jaga. Sementara Aisyah, Talha sama Zubair tidak ngerti apa-apa sama sekali. Datang ke sana, ternyata orang-orang Irak ini di sana sudah mereka buat gemuruh sekian berita bahwasanya Aisyah ini Ummul Mukminin akan diserang oleh Ali. Mereka memang tadinya tidak suka sama Ali, gitu kan. Pengikut Abdullah bin Sabah yang membentuk pemahaman Syiah ini yang banyak orang bilang mendukung Ali, mereka dalam sejarah terbukti tidak suka sama Ali. Mereka benci sama Ali karena mereka membunuh Utsman, mereka takut dihukum, dikisos gitu. Ternyata di Irak mereka sudah buat berita agar orang-orang awam yang tidak sepaham dengan mereka mau membela, mau membentuk pasukan. Mereka bilang Aisyah Ummul Mukminin sedang datang gitu kan ke sini dan sama Talha sama Zubair, dan mereka akan diserang oleh Ali. Kira-kira apa yang terjadi? Orang-orang Irak yang memang tidak paham apa-apa, tidak ada hubungannya sama pengikut Abdullah bin Sabah ini, ikut-ikutan siapin pasukan nih. Karena niatnya mau membela siapa? Aisyah, gitu kan? Disiapkanlah seekor unta, makanya dikenal dengan Ma'rakatul Jamal, peperangan Jamal, karena memang Aisyah di atas unta. Waktu tiba Aisyah radhiyallahu anha, Talha dan Zubair di Irak, tiba-tiba melihat sudah ada pasukan ramai. Ada apa nih? Oh, Ali mau nyerang dari Madinah. Aisyah sama Talha saudara ini bingung. Ada apa kok Ali mau nyerang? Apa sebabnya? Apa kesalahan kalian? Ya mau menyerang kalian, wahai Aisyah, Talha, Zubair, karena kalian dianggap tidak mau membaiat. Kata Aisyah sama Talha dan Zubair, siapa yang bilang tidak mau dibaiat? Jelas-jelas saya mau dibaiat. Kami membaiat Ali kok. Pokoknya ringkasnya berjaga-jaga. Aisyah dinaikkan ke unta tersebut, Talha dan Zubair juga diberdirikan di atas kuda. Baiklah, kita tidak buat apa-apa kok, tidak nyerang Madinah. Tunggu di sini gitu. Sebelum itu ada sebuah wilayah namanya Hauhab. Hauhab ini sebuah wilayah antara Mekah ke Irak ya. Pernah Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih kepada istri-istri yang lagi duduk, kata Nabi SAW, nanti akan ada seseorang di antara kalian yang akan masuk ke wilayah Hauhab. Hauhab ini dan dia akan dikerumuni oleh anjing yang bergonggong di kiri kanannya. Maka itu adalah fitnah buat dia, fitnah buat dia. Aisyah radhiyallahu waktu sempat istirahat di wilayah Hauhab ini, sempat malam hari di sekitar kemahnya dikemuli oleh anjing yang menggonggong. Kata Aisyah radhiyallahu ini wilayah apa? Kata mereka Hauhab. Kalau begitu saya yang telah masuk sabda Nabi SAW, saya ingin balik ke Madinah. Kata Talha sama Zubair, Anda kan tidak mau buat apa-apa, kita bukan mau berperang, ini bukan fitnah, malah kita mau redam fitnah. Terus saja mereka berdua meredamkan Aisyah sampai akhirnya Aisyah pergi ke sana. Ringkas cerita, naiklah ke atas unta. Waktu Ali dengan pasukannya tiba di Irak, melihat di sana sudah ada pasukan dan Aisyah di atas unta, Talha sama Zubair di atas kuda. Berarti benar nih informasi dari surat.
kalau mereka mau berperang melawan Ali. Padahal ini fitnah, direkayasa keadaan. Dan ini kita harus ambil pelajaran dari kisah seperti ini, bahwasanya ada orang-orang di tengah umat Islam yang mau memerangi kaum muslimin. Dan di Indonesia ini semoga Allah berikan hidayah, banyak tuh namanya nama-nama Islam tapi bencinya sama Islam luar biasa. Begitu diingatkan jangan sakiti orang Islam, ini Indonesia Pak. Maksudnya apa Indonesia? Gak ada hubungannya sama Islam. Padahal yang bicara namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Abdullah, namanya kakeknya siapa? Ajib ini, luar biasa gitu. Benci dengan Islam. Terjadi di tengah-tengah umat Islam seperti inilah. Waktu itu Aisyah karena sempat memimpin dan berkata, saya ingin berbicara dengan Ali. Maka bertemulah antara Ali dengan sahabat-sahabat ini. Ternyata nggak ada apa-apa. Terbongkar waktu itu kedoknya. Ternyata bukan nih. Untung tidak langsung saling serang. Maka Aisyah, Ali, Talha, Zubair sepakat tidak ada peperangan kalau gitu. Kami keluar dari Mekah, kami tidak tahu apa-apa. Ali pun mengatakan, saya keluar karena saya dapat surat ini. Ini suratnya nih. Katanya kalian bersiap-siap untuk memerangi saya. Kata mereka tidak pernah. Mana pernah kami mau perangi anda? Kami akui anda, gitu kan? Baik, selesai sepakat. Malam waktu itu sudah malam, kita sepakat bubar nih. Gak usah ada peperangan, bubar. Orang-orang ini sudah tahu tidak jadi fitnah. Maka keesokan pagi yang disebutkan dalam semua riwayat tadi saya katakan, ahli-ahli sejarah di sunnah termasuk cukup dalam riwayat Bukhari disebutkan. Maka mereka pun menyerang pasukan Ali, sekelompok mereka, dan sekelompok lagi menyerang pasukannya Aisyah. Waktu mereka bangun tidur, mereka mengira satu sama lain saling fitnah, karena mereka sambil teriak, gitu kan, sambil kesannya memang dari arah pasukannya Ali, dan ini dua pasukan besar, mereka istirahat, gitu kan. Maka sudah malam, besok mau bubar nih. Subhanallah, subuh-subuh, ya saling terjadi keributan tadi kan kita tahu. Kalau saya lagi jalan misalnya dengan 10 orang anak-anak, atau maksudnya orang-orang anak-anak muda, kemudian ada 10 orang lagi sana jalan, satu orang saja mencaci maki di sana. Ini ribut, berantem. Saya bisa berhentikan berantemnya? 10 orang, nggak bisa saya berhentiin. Kalau sudah mulai berlempar-lemparan batu pasti berantem tuh, udah susah. Gitu kan? Mau diberhentiin bagaimana? Bagaimana kalau pasukan? Dan pada saat itu disebutkan dalam buku-buku sejarah, pasukan Ali keluar dari Madinah jumlahnya 10.000 orang. Bukan jumlah yang kecil. Pasukan yang terbentuk yang mengelilingi Aisyah 6.000 orang. Pasukan yang besar, bukan pasukan yang kecil, bukan 10-20 orang yang bisa diredam. Terjadilah pertempuran pada saat itu. Waktu terjadi pertempuran, sempat Ali radhiyallahu anhu meredam. Ali tidak pernah memukul satupun dari kaum muslimin. Muhammad bin Hanafiyah, anak Ali yang memegang panji peperangan waktu itu mengatakan, saya bingung, di sana takbir, di sini takbir. Yang mana ini? Yang mana yang benar? Malam hari di sana mengaji, di sini mengaji. Karena perperangan terjadi 3 hari. Maaf, terjadi dari pagi sampai malam. Malam harinya mereka di sana mengaji, di sini mengaji. Yang mana benar nih? Kata Muhammad bin Hanafiyah, semenjak kejadian perang unta ini, saya tidak pernah lagi mau angkat pedang saya patahkan kalau berhadapan dengan muslim, tidak mau lagi, karena banyaknya korban pada saat itu. Dan subhanallah, pasukan-pasukan pengikut Abdullah bin Sabah ini, mereka memang kan yang memang mengatur peperangan itu. Jadi di kancah peperangan itu mereka bermain. Jadi mereka sudah atur. Nanti ada yang lempar, sengaja lihat kalau ada misalnya ada sahabat seperti nanti terbunuhnya Zubair, ya, Talha ini terbunuh karena kasus dibunuh oleh mereka. Mereka lihat ternyata di kancah peperangan Talha sama Zubair nggak mau memukul pasukannya Ali. Nggak satu pun, karena ini orang Madinah, mereka kenal. Mereka pun orang Madinah, nggak ada yang berani mukul Talha sama Zubair. Maka Talha sama Zubair dibunuh oleh mereka. Gitu kan? Kemudian mereka berusaha juga menyerang Ali. Tujuannya mau membunuh Ali. Perhatikan ya, yang mau membunuh Ali pengikutnya Abdullah bin Sabah, pendiri Syiah nih. Itu mau membunuh Ali. Jadi kalau sekarang mereka mengatakan mereka bela Ali, ini bentrok sekali dengan sejarah, nggak ketemu, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Sampai akhirnya korban sudah banyak, Talha dan Zubair pun terbunuh radhiyallahu anhum ajmain. Maka Ali pun mengambil keputusan dengan suara yang keras, keputusan mutlak, tidak ada penyerangan lagi, berhenti semua. Waktu berhenti peperangan tersebut, maka Ali radhiyallahu anhu sempat mendatangi jenazahnya Talha dan berkata, coba seandainya saya sudah meninggal dari 20 tahun lalu wahai Talha. Ini sesuatu kejadian yang luar biasa gitu kan. Tetapi ulama mengatakan Talha ini mati karena anak panah yang dilempar oleh
Begitu Abdullah bin Saba ini dari orang-orang yang membuat fitnah, maka dihitung dia mati syahid dan kena hadis Nabi SAW tadi yang sudah kita sebutkan waktu naik di gua bukit Jabal Nur yang ada gua Hira yang sempat goncang dan ada Talha di situ. Zubair pun begitu. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada Ali, wahai Ali, nanti akan datang kejadian antara kau dengan Aisyah. Maka kata Ali radhiyallahu anhu dalam hadis sahih ini, ya Rasulullah, kalau begitu saya binasa. Ada apa saya ribut dengan istri anda gitu? Ada masalah apa? Kata Nabi SAW, intinya kalau terjadi, kata Nabi tidak jelaskan. Kalau terjadi, maka kembalikanlah dia ke rumahnya di Madinah. Itu saja sabda Nabi SAW. Nah waktu itu Ali mengetahui, lalu Ali radhiyallahu anhu membawa pulang Aisyah ke rumahnya, dan semua ahli sunnah sepakat mengatakan semua sahabat mulai semenjak itu berhenti satu sama yang lain untuk saling mendengar berita dari selain mereka. Itu yang pertama. Jadi selain sahabat mereka tidak terima beritanya. Kemudian yang kedua, mereka juga saling menyesal kejadian yang terjadi tersebut dan menganggap ini fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Itu yang terjadi.